Pemirsa, Florida Pardosi, perempuan 62 tahun ini menjadi sosok guru inspiratif bagi anak didiknya. Ia mengabdi selama 43 tahun menjadi guru bagi anak-anak tuli di sekolah luar biasa Karya Murni. Ia mengajarkan anak-anak istimewa ini mulai dari membaca dan berbicara. Meski membutuhkan usaha yang lebih, Florida berharap anak didiknya dapat menjadi pelita bangsa di masa depan. Mengabdi menjadi guru selama 43 tahun membuat Florida Pardosi memiliki peran penting bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Perempuan 62 tahun ini menjadi sosok yang berarti bagi anak-anak tuli di sekolah luar biasa Karya Murni berkat ketelatenannya dan kesabarannya dalam mengajar. Meski sudah memasuki usia pensiun, semangat mengajar Florida tidak menyurutkannya untuk tetap membangun komunikasi dengan anak-anak spesial ini. Menurutnya, dengan menjadi guru SLB, ia menemukan arti kebahagiaan dan keberkahan hidup. Ia berharap anak didiknya dapat menjadi pelita bangsa di masa depan di tengah keterbatasan yang mereka miliki. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Florida Pardosi, guru sekolah luar biasa. Mari kita sapa langsung. Halo, selamat siang Ibu Florida, apa kabar? Selamat siang Kak Lintang, kabar sehat? Sehat. Bagaimana dengan kabar Kak Lintang? Alhamdulillah sehat juga Ibu Florida. Bu Florida, kita akan membahas nih tentang Bu Florida sebagai sosok yang inspiratif mungkin ya untuk anak-anak didiknya. Bu mengajar selama 43 tahun menjadi guru. Sebenarnya apa nih yang membuat Bu Florida menjadi pengajar selama kurang lebih 43 tahun khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini? Apa ya? Ya mungkin karena saya sudah terlanjur jujur cinta dengan mereka. Baik, cinta. Atau sebelumnya memang background Bu Florida ini menjadi guru atau mungkin profesi yang berbeda? Background saya sebagai guru SD yang umum. Tetapi karena arah hidup yang diberikan Tuhan sama saya akhirnya datang ke SLBB Karya Murni, dilatih dan diasah oleh senior-senior saya sehingga saya mampu berbuat sampai seperti sekarang ini. Baik, background-nya sebelumnya menjadi pengajar sekolah dasar, namun beralih mengajar di sekolah luar biasa Karya Murni, ya Bu Florida. Lalu apa nih yang membuat Ibu Florida bertekad untuk oke lah saya mengajar di sekolah luar biasa karena mungkin saya ingin mengembangkan potensi saya atau seperti apa nih Bu Florida? Ketika mereka bisa semangat, termotivasi belajar ketika saya arahkan, saya merasa menjadi sangat bangga. Ternyata anak-anak yang kita ragukan kemampuannya, mampu untuk dilatih kalau kita dengan tekun dan sabar untuk melatih mereka secara perlahan-lahan. Baik Bu Florida, tentunya ini kan berbeda ya Bu ya dengan anak-anak pada umumnya. Ini anak-anak yang spesial tentunya ya Bu Florida. Lalu bagaimana Ibu mendapatkan pelatihan untuk mengajar anak-anak luar biasa ini Bu Florida? Dulu saya diajari untuk artikulasi, ya, di mana letak semua abjad itu diucapkan di dalam rongga mulut kita. Di manakah bunyi itu, titik artikulasinya itu di mana? Di mana bunyi K, di mana bunyi A sampai Z gitulah. Baik, belajar artikulasi yang membuat adalah modal Ibu untuk mengajar anak-anak luar biasa khususnya para anak-anak tuli ya Bu ya. Lalu bagaimana Bu sampai dengan 43 tahun ini Ibu sudah mengajar berapa banyak anak-anak luar biasa di sekolah tersebut Bu? Udah sangat banyak. Kalau dihitung misalnya dia dirata-ratakan setiap tahun 15 kali 40 tahun sudah berapa ya? 600 orang kah?
Baik. Sudah sangat banyak. Betul Bu ya. kita Ratusan bantu. mungkin ya Bu Florida. Ya. Ya, Ibu lalu bagaimana sih Bu? Saya ingin mengetahui mungkin metode pembelajarannya, apakah berbeda dengan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya? Terutama nih yang Ibu ajarkan adalah anak-anak yang tuli, Ibu Florida. Iya. Setiap keturunan itu memiliki cara atau metode yang berbeda untuk pengajarannya. Kalau kekhususan di kami itu adalah mengajari mereka untuk dapat berbicara secara lisan, dapat membuat isyarat kalau mereka tidak bisa membuat bahasanya secara lisan. Ataupun misalnya kadang-kadang mereka membuat mimik, gestur yang harus saya berikan bahasa kepada mereka. Ketika mereka misalnya mengadu kepada saya, pagi-pagi di antara orang tuanya, dia melihat, ya, dia pasti buat isyarat, saya melihat ada bus bawa telur, telurnya jatuh, jadi pecah. Nah, ini nanti saya buat ilustrasi di papan tulis, jadi kami akan belajar telur, mobil, jatuh. Tidak langsung, tadi saya melihat telur jatuh, nggak bisa. Kita harus kata-kata bendanya dulu secara satu persatu, dan sampai mereka benar-benar paham mana tulisannya, mana bendanya, bagaimana mengucapkannya, bagaimana menuliskannya, baru kita mulai dengan kalimat. Kira-kira begitu untuk mereka, karena bukan seperti sekolah reguler kalau kita ajarkan Pancasila, satu, mereka hafal dan mereka paham. Kalau di sini, kalau untuk tunarungu, tidak ada yang dipahami. Yang mereka pahami adalah gestur mereka secara alami. Nah, ketika mereka membuat gestur itu ke bahasa mimik segala upayanya untuk berkomunikasi dengan saya buatkan menjadi bahasa yang menjadi bisa diekspresikannya, dan saya latih bagaimana cara mengucapkannya, cara menunjukkan bendanya, dan bagaimana dia harus menulis kata-kata tersebut. Jadi dia harus paham membaca ujaran saya, menunjukkan bendanya, mengenal tulisannya, kira-kira begitu. Baik Ibu, lalu berarti tidak ada mata pelajaran pada umumnya ya Bu Florida. Lalu bentuk pembelajarannya bagaimana Bu? Mungkin bisa dijelaskan seperti metode-metode yang dilakukan oleh Bu Florida? Kalau untuk anak yang TK, yang sekarang saya pegang itu mata pelajaran yang belum termasuk dong. Sama dengan di sekolah TK lainnya. Tapi saya ajari mereka berkomunikasi. Saya ajari mereka mampu mengekspresikan apa isi hatinya. Saya ajari dia bagaimana menerima bahasa saya dan memahaminya, sehingga dia bisa menjawab pertanyaannya. Ketika mereka sudah mampu untuk membuat kalimat, itu kan dalam teori udah pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ketika mereka sambil berjalan waktu, tentu mereka itu akan mulai berhitung. Jadi di TK itu kita sudah calistung, baca, tulis, hitung. Nah, ketika mereka masuk di SD, mereka sudah bisa mata pelajaran IPA diambil, ya tentu tidak secepat majunya pelajaran di SD reguler, tapi dia hanya disederhanakan. Kalau misalnya di SD kelas 1 mereka langsung sudah paham semuanya, Pancasila itu isinya begitu panjang, di kami ditunjukkan dulu gambar-gambar sebagai simbol dulu, baru menunjukkan teks yang mengikutinya. Kira-kira begitu. Jadi pelan-pelan, mungkin di kelas 1 sampai taraf itu, tapi nanti kemudian kita akan lebih banyak membahas di bahasa Indonesia bahwa berbuat baik, sayang kepada sesama, rajin berdoa itu termasuk pengamalan sila mana. Baru segitu. Kita mulai dari pengalaman anak menghubungkannya ke kurikulum. Jadi kita tetap mengikuti kurikulum yang standar dari pemerintah supaya mereka itu mampu untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah reguler. Jadi kita punya kurikulum, sekarang itu kurikulum merdeka. Bisa kita
buat dari bermain-main nanti bisa menjadi bahan pelajaran. Ketika saya dulu mengajar di kelas besar, di kelas 6, banyak yang saya ciptakan pembelajaran yang dari bermain, misalnya saya itu mengambil ulat, ya, lalu saya elus-elus nanti, dia akan mengeluarkan sungutnya. Ini menjadi bahan pelajaran bahwa makhluk hidup menangkap pasang. Itu saya hubungkan ke sana. Jadi bukan hanya permainan, tetapi juga mengambil hikmah dari permainannya. Kira-kira begitu kami dari sini, menciptakan pembelajaran yang mampu diserap oleh anak. Baik, Sehingga luar mereka biasa. mampu mengikuti pendidikan lebih tinggi. Baik Bu Florida, berarti ada tahapannya ya Bu ya. Seperti tadi yang Ibu katakan bahwa di taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga mungkin yang sudah senior ya Bu ya, karena ada berbeda kurikulumnya dan juga mengikuti kurikulum yang ada. Tentunya juga dengan simbol-simbol dulu untuk dasar mereka mengetahuinya ya Bu ya. Baik, Ibu Florida, Begitulah. nanti kita akan berbincang sesaat lagi, tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya Bu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih bersama dengan Ibu Florida Pardosi, guru sekolah luar biasa Karya Murni. Bu Florida, kita akan melanjutkan lagi nih perbincangan kita. Tadi Bu Florida sempat sampaikan bahwa pertama yang harus dilakukan untuk anak-anak tuli adalah mengenal gambar dulu untuk bisa berbicara atau membaca. Lalu apakah Bu Florida memiliki teknik khusus untuk mengajar mereka? Teknik khususnya itu saya bermain sambil belajar. Misalnya saya langsung ambil bola, saya gambar bolanya, lalu saya lempar-lempar, saya minta dikembalikan juga ke saya dilempar, tapi kemudian saya mulai buat la 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 gitu bermain, lalu itu baru bo 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 bo. Mereka pikir itu bermain, nanti bola bola bola, lalu mereka ikut bola bola bola. Begitu ada anak yang dengan sempurna mengatakan bola, biarpun napasnya masih terputus-putus, langsung kita puji dengan pintar. Oh, kamu hebat sekali, udah pintar mengucapkan bola, ini tulisannya, ini gambarnya. Nah, anak-anak itu nanti akan semangat. Oh, saya juga mau begitu, supaya dipuji ibu guru. Nah, mereka, situasinya harus akrab ya. Kalau anak masih ada yang merasa tegang ketika dekat dengan kita, ketika kita mengajar mereka masih kaku, pelajaran kurang berhasil. Karena itu masih diselimuti rasa ketakutan, rasa tidak nyaman. Jadi pertama sekali di kelas itu adalah rasa nyaman anak-anak untuk bermain dengan kita. Setelah anak nyaman bermain, nanti kita akan bisa mengajak mereka untuk belajar bersama-sama. Baik, belajar dan bermain. Seru sekali ya Bu Florida di sana. Situasinya begitu menyenangkan. Lalu bagaimana nih Bu Florida? Tentunya kan ini anak-anak tuli. Mungkin mereka juga masih anak-anak dan memiliki rasa malu. Bagaimana cara Bu Florida untuk mendekati mereka agar mereka bisa belajar dengan aman dan nyaman selain bermain tersebut, Bu? Dalam hal ini saya pakai mungkin terlalu omongan saya mungkin terlalu naif ya. Tetapi ketika ketulusan hati kita salurkan dengan benar-benar rela menerima mereka apa adanya, itu secara natural akan mengalir kepada mereka. Mereka pun akan bersahabat dengan kita. Jadi pertama sekali yang dibutuhkan untuk anak-anak ini adalah melayani dengan setulus hati. Baik, melayani dengan sepenuh hati. Tentunya juga ketulusan dan kesabaran yang ditonjolkan oleh Bu Florida ya kepada murid-murid di sekolah luar biasa di sana. Lalu Bu Florida, bagaimana nih kesulitan-kesulitan yang mungkin yang menjadi pengalaman Bu Florida sebagai guru dengan murid-murid berkebutuhan khusus yaitu tuli? Apa saja sih Bu kesulitannya Bu mengajar anak-anak itu? Kesulitannya itu adalah mengucapkan huruf-huruf yang tidak bisa mereka lihat di mana dibentuk.
Kalau misalnya bunyi papa, karena bibir kita mereka bisa amati, itu dibuka dan ditutup, mereka akan meniru. Tapi ketika kita mengucapkan kakak, yang dia lihat tanya A, nanti akan dia bilang A, gitu. Bagaimana kira-kira teknik saya untuk supaya mereka itu dapat merasakan bahwa K itu dibentuk di pangkal, di tenggorokan, di pangkal lidah, sehingga sering saya suruh mereka pegang leher saya, biar mereka rasakan bahwa lidah saya itu agak ditarik ke belakang, baru diletuskan secara kuat. Yaitu benar-benar sulit sampai hari ini, agak-agak susah anak-anak untuk mengucapkan K. Kedua, R juga, R memang bisa mereka lihat bahwa lidah saya bergetar. Tetapi bagaimana menggetarkan lidah mereka itu perjuangan yang harus betul-betul sabar. Dimulai dengan getarkan lidah di bibir, lama-lama baru di langit-langit keras. Kira-kira itu kesulitan yang sampai hari ini masih kami alami gitulah. Baik, kesulitannya adalah mempraktikannya Bu ya, agar anak-anak tuli ini juga mengetahui dengan jelas. Lalu Bu, terakhir Bu, harapan Bu Florida sebagai pengajar anak-anak tuli nih Bu ya, dan mungkin ada tips nih Bu, bagaimana sih seorang guru bisa mengajar anak-anak tuli nih Bu? Tipsnya adalah layanilah mereka dengan tulus hati, sayangilah mereka dan juga hormatilah mereka, jangan kasihani. Karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Kita diberi kelebihan, mereka juga diberi kelebihan yang belum kita gali. Ketika mereka sudah menunjukkan ataupun kita mampu memunculkan bakat-bakat terpendam mereka, akhirnya kita pun akan sangat bangga, oh ternyata mereka bisa mencapai hal-hal di luar dugaan kita. Baik, layani dan juga bantu mereka ya Bu ya, bimbing mereka untuk bisa menjadi anak-anak yang berguna ke depannya dan juga anak-anak yang berprestasi. Seperti itu ya Bu Florida ya? Ya benar kali Tang. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Florida ya telah berbincang bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Ibu. Salam sehat semua pemirsa Dai TV. Pemirsa, usai jeda kita akan melihat konsep wisata syariah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.